Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal penyuluhan bahasa Indonesia di lingkungan SMA Negeri 2 Tasikmalaya yang disusun oleh Alisani absen 5, Anissa Nurfauzia Bastaman absen 9, Pujianos Tumarang absen 18. Haikal Ramadan absen 19. Proposal penyuluhan bahasa Indonesia di lingkungan SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Latar belakang, peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia baik secara lisan maupun secara tertulis perlu dilaksanakan secara lebih terarah dan terencana sejalan dengan upaya pembakuan bahasa Indonesia. Salah satu usaha peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang sudah, sedang, dan akan dilakukan dalam rangkaian kegiatan meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia adalah pembakuan bahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia ragam tulis. Usaha pembakuan itu dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya melalui penyuluhan, misalnya penyuluhan surat menyurat, penulisan laporan teknis, penyusunan risalah rapat, pengumuman, dan pencatatan peristiwa atau kejadian penting. Semua itu membutuhkan kemampuan berbahasa Indonesia yang andal agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik, jelas, dan lugas. Masyarakat pemakai bahasa, terutama para karyawan instansi pemerintah atau swasta, dalam kegiatan sehari-hari selalu berkomunikasi resmi dalam bahasa tulis, misalnya melalui surat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dengan berbagai upaya para karyawan itu menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam berbahasa Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mereka ikut dalam kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan bekerja sama dengan pusat bahasa. Peningkatan wawasan melalui penyuluhan itu pada gilirannya nanti dapat digunakan oleh para peserta di dalam kegiatan di lingkungannya masing-masing. Misalnya sebagai karyawan, sekretaris pada suatu instansi, atau sebagai guru. Masyarakat Indonesia yang majemuk menyebabkan masyarakatnya cenderung bilingualisme atau dwi bahasawan. Oleh karena itu, di samping seseorang yang dapat berbahasa ibu, ia juga harus pandai berbahasa lain, seperti pandai berbahasa Indonesia. Di pihak lain, bahasa Indonesia hidup di tengah-tengah desakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Cina. Para pemimpin formal ataupun informal, baik pemimpin lokal maupun pemimpin nasional, perlu menguasai bahasa Indonesia dengan baik agar ia antara lain dapat menyampaikan pikiran, perasaan, pesan, perintah, keluhan, dan keinginannya dengan baik kepada orang yang dipimpinnya. Pengetahuannya yang memadai terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu akan memudahkan dirinya untuk berkomunikasi dengan tepat, baik, dan lugas. Dengan demikian, ia akan berbahasa secara efektif dan tidak membuang-buang waktu dan energi dengan percuma. Yang kedua, maksud dan tujuan. Penyuluhan bahasa Indonesia diselenggarakan dengan tujuan agar para peserta dapat meningkatkan kemahiran dan keterampilannya dalam berbahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia ragam tulis, karena mereka pada umumnya adalah para karyawan. Untuk mencapai tujuan itu, kegiatan penyuluhan hendaknya dapat a. Mengajak peserta mengenal dan memahami berbagai kaidah bahasa Indonesia yang mencakupi kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kaidah pembentukan istilah, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, kaidah pembentukan dan pemilihan kata, dasar-dasar penulisan surat, penalaran, dan penulisan laporan. B. Mengajak peserta yang telah mengikuti penyuluhan untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang diperolehnya di dalam kegiatannya sehari-hari di lingkungan instansi atau di lingkungan sekolah tempatnya bekerja. Pelaksanaan jenis kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia di lingkungan SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Waktu dan tempat, waktu 3 Februari 2022. Tempat Aula Geraha Bakti Alumni SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Yang keempat, susunan panitia. 1. Penanggung jawab oleh Haikal Ramadan. 2. Ketua pelaksana oleh Anissa Nurfauzia Bastaman. 3. Sekretaris oleh Alia Syarani. 4. Bendahara oleh Pujianos Tumarang. 5. Seksi acara oleh Upin Santoso. 6. Seksi humas oleh Dobles Saifullah. 7. Seksi keamanan oleh Rian Busway. 8. Seksi dokumentasi oleh Chairul Ramadan. Selanjutnya untuk rincian dana, yang pertama ada honor pembicara sebanyak 2 orang, totalnya 3 juta. Yang kedua ada spanduk, totalnya 350.000. Yang ketiga ada sound system, totalnya 700.000. Yang keempat ada sertifikat untuk 150 orang, totalnya 675.000. Dan yang kelima ada konsumsi panitia sebanyak 8 orang dikali 25.000,
totalnya 200.000. Jumlah seluruhnya bertotal 4.925.000. Sebagai penutup, demikian proposal ini kami buat dengan harapan pihak sekolah dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang akan kami laksanakan ini. Semoga Tuhan memberi kelancaran untuk acara ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.